Ya, kita mulai saja di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good day everyone. I hope that all of you are very fine ya. Semuanya sehat selalu, sehat walafiat, dan you still have a big support ya to study. Although ya in this situation of a pandemic, it is not to become a reason that we have to study ya. Jadi di sini harusnya lebih semangat kan karena banyak waktu ya. Mungkin di rumah ya memang bosen ya, sekali-sekali mungkin you go out ya, walk out ya, go outside, tapi jangan terlalu lama ya, karena memang sekarang ini sudah bebas ya, tapi kita harus menjaga diri kita sendiri ya. Oke. Nah, for this meeting, Pak Husni wants to explain about listening of the tweet ya. Itu a previous meeting we have discussed about the people. Nah, di sini Pak Husni share dulu. I would like to share the screen ya. Di sini akan dipresentasikan screen-nya. Oke, bisa dilihat ya. Oke, sudah dibagikan. Oke ya, you can see the slide ya, my screen slide here. Nah, di sini we would like to discuss. Can you see the material ya? Bisa dilihat materinya di sini? Bisa, Pak. Oke ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Well ya, pay attention ya. Jadi dengarkan secara seksama. Nah, previous meeting that Pak Husni has explained ya about the people ya, kalau tidak salah. Nah ini ya, yang ini conversationnya, itu ada latihannya dan beserta penjelasannya ya. Nah sekarang, this is the last one of listening ya, skill about the tweak. Nah di sini akan membahas tentang analyzing language function. Di sini membahas tentang fungsi dari bahasa itu ya, apa di sini fungsinya. Nah ini ada target 29, itu ada conditional ya, mungkin Anda sudah paham kalau dalam belajar bahasa Inggris itu ada conditional if, yaitu dalam bentuk pengandaian ya. Nah, misalnya jika seperti itu. Kita lihat di sini penjelasannya. You may need to pay attention to conditional clauses. There are two kind of conditional clauses, real conditions and unreal conditions. Oke, sebentar, itu ada. Nah ini bingung Pak Husni ya. Kalau ada yang masuk bagaimana di sini ya? Tidak bisa di add karena tidak terlihat, sudah share screen. Nah, ya mungkin nanti ya lewat offline ya, offline learning. Oke, kita lanjutkan di sini. Katanya ada dua jenis klausa ya, dalam bentuk kondisional, pengandaian kalau di sini ya, misalnya dalam bentuk real conditions jadi, dan unreal condition. Jadi pengandaian itu ada yang bersifat yang tidak nyata dan ada yang bersifat itu nyata ya di sini. Real conditions, nah ini penjelasannya menjelaskan bahwa real condition express what is possible. Jadi kalau yang ekspresi tentang conditional ya dalam bentuk yang nyata, yaitu bisa terjadi di sini ya. Kemudian ada unreal conditions express something that is not true or not possible. Jadi kalau yang misalnya dalam bentuk unreal itu biasanya hanya angan-angan saja, yaitu tidak nyata di sini. Yaitu they both contains the marker. Nah, ini ada penandanya dengan menggunakan kata if ya. Unreal condition contain the marker would. Nah, kalau dalam bentuk yang nyata menggunakan would di sini ya. Ini terbalik ya. Misalnya kalau yang real condition nanti bentuknya itu dalam bentuk misalnya past tense, the independent ya, dalam bentuk tidak bebas ya di sini contohnya. Oke, kita lihat di sini ya.
Jadi the conclusion, simpulannya di sini conditional itu ada dua jenis. Yang pertama conditional clauses dalam bentuk real ya condition dan unreal condition, yang nyata dan tidak nyata itu ya bentuk kalimatnya di sini. Contohnya di sini ada problem, katanya you may not be able to tell if the statement is actually true or conditional true. Nah, masalahnya Anda katanya boleh jadi itu bisa mengatakan bahwa pernyataan itu sebenarnya benar atau ya kondisinya itu sebenarnya itu tepat atau benar ya. Kemudian solusi, listen and look for the word if and model such as will, should, and would. Nah, itu perhatikan kata-kata yang dinamakan modal. Di sini modal bahasa Inggris ada yang disebut will, should, and would. Nah, itu adalah modal auxiliary ya. Oke. Nah, next contohnya di sini ya. Real condition. Nah, ini the formulation-nya apa? Rumusnya. Ini kalau misalnya pada kenyataannya sebenarnya itu nyata ya. Nah, kita lihat di sini. If we start by 10, we finish by noon. Nah, dikatakan di sini ya, condition, jika kita memulai jam 10 ya, we finish by noon. Jadi kita akan selesai di sini menjelang apa? Noon tuh ya, at noon ya, siang hari. Ya, nanti misalnya jam 10 mulai, selesainya itu jam 12. Ya. Kemudian if we start by 10, we will finish by noon. Nah, ya. Kita mulai jam 10 akan selesai ya menjelang waktu ya siang ya, siang hari. If we start by 10, we will be finished by noon. Nah, ini ya. Jika kita mulai jam 10 itu akan selesai ya itu siang begini ya, waktu siang. Nah, ini dalam real condition ya. Itu menggunakan bentuk ya will ya di sini. Tensesnya menggunakan will. Kalau unreal, nah itu unreal condition dalam bentuk present ya sekarang. Nah, itu digunakan kalimatnya dalam bentuk past, tapi kenyataannya sekarang nah nanti dalam bentuk simple present ya. Kalau misalnya tentang ya di sini unreal condition ya present. Contohnya di sini. If we started by 10, we would finish by noon. Nah, tadi ya. Ini kan dalam bentuk past. Jika tadi kita ya mulai itu jam 10. Nah, jika ya, tapi ternyata kenyataan dimulai misalnya materi perkuliahan tersebut bukan jam 10, jam 11 atau jam 12. Nah, itu jadi tidak akan selesai siang, tapi selesainya menjelang sore ya. Nah, ini pada kenyataannya, nah ini ya, realnya, real situationnya ya. Ini dalam bentuk unreal condition ya. Yang tidak nyatanya itu dalam bentuk past tense, tapi kenyataannya itu dalam bentuk simple present. Ini jadi makna yang dijelaskan itu makna sebaliknya ya. Nah, dalam bentuk simple present. Ini misalnya ya. Tadi di sini if we started by 10, we would finish by noon. Nah, ini seandainya ini ternyata kenyataannya tidak selesai jam siang. Nah, itu selesainya sore hari karena di sini pada kenyataan dimulai ya perkuliahan misalnya itu jam 11 atau jam 12. Nah, ini ya dalam bentuk present ya. Kemudian unreal condition dalam bentuk past tense. Nah, ini ya dibalik diambil ditarik mundur lagi waktunya ya. Itu kan dari past tense nanti ada past perfect tense ya. Dalam bentuk ketiga ya ada participle headnya di sini ya. Nah, di sini if we had started by 10. Nah, ini dalam bentuk yang sudah terjadi ya. Kembali lagi dalam past perfect digunakan. Jika kita telah selesai yaitu jam 10 mulai bukan selesai. Kita udah dimulai itu jam 10. We would have finished by noon. Kita pasti akan selesai itu jam siang ya, tapi kenyataannya itu tidak terjadi ya itu. Nah, ini sudah bentuk yang lampau sekali ya, misalnya
dikatakan hari Rabu ya kemarin. Nah, dia mengatakan hari yang Rabu belakangnya lagi itu kenyataannya dalam bentuk past tense ya, jadi disebut dengan di sini unreal condition. Oke, nah di sini analyzing language functions ya, itu menjelaskan tentang pengandaian atau bentuk if conditional ya, jika ya di sini dalam bentuk bahasa Inggrisnya, in Englishnya. Oke, itu penjelasan untuk this ya material our discussion sampai di sini ya. Before we listen, nah ini we would like to discuss, sebelum kita menjelaskan di sini latihan ya. Nah, is there any question? Ada yang ditanyakan tidak yang dijelaskan oleh Pak Usni tentang analyzing language function? Is there any question? Ada yang ditanyakan di sini? Halo? Tidak, Pak. Are you sure that understand of my explanation? Yakin bisa dipahami? Siva, Panji, Ramdhani, bisa dipahami dan semuanya? Bisa. Oke ya, oke. Oke, kalau bisa kita lanjut ya, kita praktis di sini. Nah, ini kan ada latihan. Kalau yang sebelumnya itu tidak ada apa dalam bentuk photographs ya, dalam bentuk part 1 nanti ada analyzing photograph. Kalau di sini sudah tidak lagi ya, langsung ke exercise. Nah, ini Pak Usni, I want to make a review ya. Nah, itu ada part 2, part 3, part 4 talk. Nah, ini sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Nah, ini Pak Usni ingin bertanya pada Anda ya, siapa saja boleh menjawab di sini. Apa ya perbedaan antara question response, conversation and talks di sini? What is the difference of three ya model of question? Oke, silakan. Apa perbedaannya di sini? Kalau question response itu apa? Halo? Iya, Pak. Ya, apa ini perbedaannya? Kalau question response itu seperti apa? Apakah kita harus ya menjawab semua yang benar atau memilih salah satu yang benar? Halo? Iya, Bapak. Iya, apa jawabannya? Semuanya, Pak, atau nomor berapa, Pak? Yang ini saja dulu, yang part 2. Apa ini? Harus memilih salah satu yang benar, Pak. Oke, that's right ya, thank you. Good ya, it's very good ya. Oke, kalau conversation yang lain ya, yang jawab. Ini apa? Man, boy, mana ini? Laki-laki, anak laki-laki ini. Come on. Ramdhani ini, what is the different of conversation? What the explanation? Conversation itu apa? Ramdhani, halo? Iya Pak, sebentar lagi dibaca. Kamu. Tidak. Apa conversation di sini? Ada berapa Memilih orang? salah satu. Ya? Memilih salah satu yang benar kan? Ya, memilih salah satu yang benar. Tapi kalau conversation ini harus ada minimal berapa orang untuk berbicara, melakukan percakapan? 2 orang atau lebih. Ya, oke, that's good ya. Sudah paham ya. Nah, satu lagi nih. Talks. Kalau talks apa? Sama percakapan, apa yang membedakan di sini? What is the difference talks and conversation? Halo. Ya, woman ya. Girl, come on. Ya, anak perempuan, ayo di sini, yang girl, jawab. Apa perbedaannya? Halo.
kan sama-sama di sini ya melakukan percakapan ya. Tadi yang dijelaskan Ramdhani, kalau conversation kan itu 2 atau lebih. Nah, kalau yang talks tidak boleh 2, hanya one person ya. Seperti Pak Usni di sini berbicara sendiri ya, tapi ada yang mendengarkan ya. Nah, kalau di kelas enak ya langsung you explain ya. Kalau di sini bingung Pak Usni melihatnya ya, hanya melalui ini saja, imagination saja. Oh, ada semua ya, tapi menjelaskan materi di sini. Oke ya, still listening, masih mendengarkan ya? Halo? Masih, Pak. Oke, ya, kita coba di sini. Masih, Pak. Oke, ya. Kita coba di sini. Oke, ini ada suggestion ya. Oh, satu lagi, sorry. Oh ya, sorry ya. Satu lagi kita bahas di sini. Kata dikira Pak Usni itu sudah habis. Nah, tadi ada target analyzing language function, menganalisis fungsi bahasa. Kalau dijelaskan di sana itu adalah dalam bentuk pengandaian. Nah, kalau target di sini ada suggestion ya. Di sini hanya menyarankan, memberikan rekomendasi ya. Nah, ini contohnya kita lihat di sini ya. Biasanya misalnya kalau seseorang ya, if you are still confusing ya about ya to choose which one is the right and the wrong answer. Nah, di situ Anda meminta pendapat dari temannya ya. Okay, can you give me a suggestion ya, which one is the true, B, C, or D ya, seperti itu. Nah, di sini ada contoh dari kalimat-kalimat ya dalam bentuk suggestions ya di sini ya. Nah, ada common suggestion ya, ini yang sering digunakan. Nah, ini ada yang ya ini banyak sekali dalam bahasa Inggris itu. Jadi ini disebut apa ya? Polisemi ya. Banyak bukan polisemi. Banyak banget, tapi di sini disebut konotatif ya, konotatif meaning. Jadi ada banyak makna ya dari satu ya, ini pernyataan ya. Nah, atau disebut dengan kolakatif ya, sorry, bukan polisemi atau kolakatif, ini tapi kolakatif ya, kolakatif meaning, makna kolokasi. Jadi berkaitan misalnya di sini ya suggestion ya, ini ada frasa-frasa yang menyatakan itu untuk saran ya. Seperti di sini, shall we, why don't we, perhaps we should, you should, always, let's. Nah, ini menyatakan untuk saran. Contohnya di sini, shall we go now ya, apakah kita harus pergi sekarang? Nah, why don't we ya, bagaimana kalau kita, why don't we go ya, bagaimana kalau kita pergi sekarang ya, perhaps we should go now. Nah, seperti itu ya. Nah, ini menyatakan ya untuk ya suggestion, tapi yang digunakan seringkali ini ya, common suggestion ya. Saran yang secara umum, how about, what about ya, have you ever thought of ya, try, dan sebagainya ya. Oke. Nah, di sini juga nanti kita akan bahas ya, sama ya, dalam bentuk question, respond, conversation, dan talks di sini ya. Oke. Nah, kita coba untuk mendengarkan tadi pada language function ya. Oke. Dari exercise-nya, latihan ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini Pak Usni sudah ada semua ya. Nanti ini mungkin akan di-share saja di WA grup ya. Mungkin tidak kesulitan Anda harus ke e-learning dan mendownload, nanti dibagikan ya dengan booknya. Oke, di sini kita akan diskusi ya. Ini CD1 track 30. Oke, dengarkan ya. CD1 track 30 ya, ini. Target 29. Part 2. If you can get up early, we leave at dawn.
A, Sure, I'll set my alarm clock. B, We left in the afternoon. C, If we had thought about it. Oke, itu part 2. Part 3. Sekarang part 3. If we had asked for less money, the budget would have been approved. But then we wouldn't have had enough to complete the project. Now we don't have money or a way to complete the project. If we rewrite the budget, maybe it will be approved. It can't hurt. We have plenty of time. If we get the money by September, we can still finish the work before the 1st of next year. 1. What should the speakers have done? Two. What does the man want to do now? 3. When do they need the money? Oke. Part 4 ya, talks. Nah, kali ini satu orang yang berbicara. Part 4. If the prices of stock continue to fall, investors will wait for the prices to hit bottom and then begin to buy. A down market has a positive side. This is the wise way to interpret the market and make money in it. Inexperienced investors, however, don't always follow this method. If an inexperienced investor sees a high-priced stock, he tends to buy it, thinking this stock must be worth a lot. He doesn't understand that by paying top dollar for his shares, he is more likely to lose money. Investors new to the market should educate themselves. They should read as much as they can about the market and investigate the stocks that interest them. Most of all, they should always work with a stockbroker. This is the best way to avoid losing money. 1. What will investors do if stock prices decrease? Pak, mohon maaf Pak, 2. tidak ada suaranya. What do inexperienced investors tend to do? Oh, tidak ini ya, tidak bisa didengar ya di sana ya. Ya Pak, barangkali dia. 3. How can an investor avoid losing money? Oke, ya ya. Oke, tidak bisa didengar. Oh, Ya, berarti ini berbeda ya. Kalau apa Zoom itu langsung ya dia. Mungkin di sini hanya suara ini saja ya dari apa? Dari Pak Husni yang bisa didengar ya. iya Pak. Oke. Iya, Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, di sini tadi hanya Pak Husni saja berarti yang mendengarkan ya. Anda hanya menyimak saja mungkin ya. Bacaan di sini membaca. Oke, no problem ya. Oke. Nah, di sini Pak Husni jelaskan ya. Oke. Dari apa percakapan tersebut ya di sini. Nah, dalam best response, choose the best response to the questions. Ini menjelaskan ya. Ini apa couple ya. Dia akan pergi ke suatu tempat ya. Tapi agar tidak kesiangan, kita harus katanya di sini pergi apa lebih awal. Maka di sini harus menggunakan ya pengingat ya. Nah, dan itu harus biar bangunnya nanti early in the morning ya, kalau yang di sini dijelaskan. Oke, di sini kalau conversations ya di sini. Nah, apa? Menjelaskan di sini ya, Pak Husni jelaskan saya ya ini apa secara umum ya. Tidak usah dijawab apa inti dari percakapan di sini. Ini menjelaskan itu dalam apa dunia saham, pialang saham ya. Nah, ini ada new business ya, man atau new entrepreneurship with the experience entrepreneurship. Nah, ini kalau memilih ya, untuk memilih saham ya, ini harus ada keahlian ya di sini ya. Jadi agar tidak banyak ya uang yang hilang, losing money ya, di sini harus melakukan strategi ya, harus memahami
ya dari pialang ya, pialang saham tersebut. Oke. Nah, berikutnya kalau di sini ya terbalik ya, yang 4 yang talks ya tadi yang terakhir. Kalau yang di sini ini ya, tentang suatu proyek ya. Part 3 ya, conversation itu ada melakukan proyek tapi proyeknya tertunda dikarenakan they don't have budget ya, because they have a mistaken to make proposal ya. Nah, di sini jadi ada kesalahan membuat proposal untuk budget ya, keuangan dari perusahaan. Ternyata pada saat pelaksanaan dan uangnya itu habis di tengah jalan, dan itu dia harus mengajukan lagi ya, biar proyeknya itu bisa segera selesai. Nah ini ya yang conversion. Kalau yang tadi yang Pak Husni jelaskan pialang saham itu adalah yang talks di sini. Oke, yang explanationnya. Oke, kemudian di sini ya. Tapi untuk sementara mungkin Pak Husni saja yang mendengar dulu ya, nanti dijelaskan. Paling Anda tunggu saja ya penjelasan dari Pak Husni ini. Halo? Siapa? Ya, Siapa? ya. Yap. Karena di sini Pak Husni direkam. Kalau direkam itu dia bisa nanti suaranya. Ya, dikira ini langsung rekamnya online, bisa langsung seperti Zoom meeting. Ternyata Google Meet itu masih belum ya seperti Zoom ya. Nah ini kalau Zoom itu memang kuotanya besar sekali digunakan ya. Kalau Google Meet mungkin tidak ya. Oke, di sini Pak Husni sendiri tidak apa-apa lah ya. Di sini Pak Husni sendiri nanti dijelaskan. Nah yang bentuk ke suggestion ya. Kalau di sini suggestion kita pada CD1 track 31 ya. Kita lihat di sini 31. Target 30. Part 2. Shouldn't we leave more time to get there? A. I left my watch at home. Mini test for listening comprehension, parts 1, 2, 3, and 4. Part 1, photographs. Directions. You will see a photograph. You will hear 4 statements. Target 30. Part 2. Shouldn't we leave more time to get there? A. I left my watch at home. B. I don't drive anymore. C. Yes, let's leave earlier. Part 3. Maybe we should start with your report. What if we save mine for last? No, I want yours to be first. Your budget projection. Oke, ya, there is something wrong. Ini ada salah ya. Oke. Ini CD track 131 itu ternyata bukan ya. Oke. Mungkin di sini ada something wrong with my CD track ya, itu harusnya ini suggestion, ternyata itu wrong. Oke, no problem ya. Nah, ini sekilas saja Pak Husni jelaskan ya. Conversation ya di sini sama seperti dalam bentuk analyzing language function ya, tapi di sini lebih kepada nanti menjelaskan ya tentang ada keberangkatan ya, di sini ya. Nah, tentang proyek, dan di sini mereka harus melakukan sesuatu ya. Kalau tidak salah di sini ada proyek yang harus dipresentasikan, dan itu nanti the woman itu tidak mau orang telat karena akan mengganggu ya presentasi penting yang dia lakukan di sini. Kemudian kalau misalnya yang talks ya di sini, nah kalau tidak salah di sini menjelaskan tentang what does the message blah 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 ya. Oh ya, I see that ya. Nah di sini tentang charity ya, tentang amal sosial bagi mereka yang ini ya, yang membutuhkan ya bantuan. Nah di sini ada stasiun radio yang informasikan ya pada percakapan di sini menjelaskan bagi orang-orang yang tidak mampu itu akan dibantu ya di organisasi ini ya.
Jadi mereka bisa mendengarkan di stasiun radio, salah satu stasiun radio itu tentang program charity kalau tidak salah di sini ya. Nah ini oke, nanti mungkin secara offline itu Pak Husni secara spesifik nanti ya mendengarkan, dan Anda nanti penjelasan diberikan berkaitan dengan latihan di sini. Jadi di sini for this meeting we have to discuss about listening, ada analyzing language function dan suggestion ya. Oke, close I close the presenting about the slide. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, Rosmeni ada? Halo, Rosmeni. Ada tidak? Halo, Pak. Oke. Sedang mendengarkan Ada, Pak. ya? Oh ya, jangan tidur ya. Iya, Mendengarkan ya. Oke. Ya, mendengarkan sambil tiduran boleh. Ya. Mungkin ada pertanyaan tidak? Iqbal, Kiki, Muhammad Rizki, Muhammad Ilham. Ada yang ditanyakan tidak? Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Paham. Ya. Nah, kalau bisa itu ya, oke, thank you very much. Mungkin sampai di sini saja ya kita selesaikan. Tadi maksudnya Pak Husni akan menjelaskan atau secara rinci, ternyata Anda tidak bisa mendengar, hanya Pak Husni sendiri. Nah, ini. Oke, if you don't have any question, ya mungkin Anda akan ada lagi kelas ya, mungkin persiapan kelas yang lain. Oke, kalau tidak ada, mungkin dicukupkan sampai di sini ya. Oke, I think that's all for today. Thank you very much ya for joining my class. See you for the next meeting. Nah, nanti mungkin pada pertemuan sekarang pertemuan keempat ya. Kalau tidak salah, benar tidak? Keempat? Benar. Betul. Keempat. Oke, nah nanti untuk pertemuan kelima, keenam itu nanti lebih kepada nanti Anda menyelesaikan latihan ya. Latihan tadi yang listening ya. Dan reading belum ya, kita nanti ada. Ini akan berikan contoh latihan listening dan Anda coba nanti menjawab, atau bisa jadi dari materi tersebut itu ada latihannya, nanti silakan dijawab. Tapi menjawabnya tidak hanya ABC ya, tapi nanti coba dijelaskan ya, begitu. Bisa dengan kalimat sederhana ya. Pak. Ya. Pak, ini question. Kalau untuk lab bahasa ini berapa kali pertemuan ya, Pak? Ya, ini kan sesuai 12 kali pertemuan kalau dalam ininya ya. Schedule kan itu dari lesson plan-nya ya. 12 kali pertemuan. Baik, Bapak. Tapi kan bisa pertemuan misalnya kalau sekarang kan 4 ya. Mungkin nanti 2 pertemuan dalam bentuk tugas yaitu jadi tidak secara online, mungkin offline Anda selesaikan, tapi nanti ada progres yang dilihat ya. Bisa dalam bentuk mengirim dari tugas tersebut ya. Jadi tidak harus misalnya seperti tatap muka seperti ini ya, tapi itu kalau dalam subsilabinya itu 12 kali pertemuan, yaitu dengan ujian tentunya. Oke. Itu jawabannya, Siva. Yang lain? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada ya. Ya, sekarang silakan bertanya pada diri sendiri saja ya. Tidak just joke ya, hanya bercanda. Oke, kalau tidak ada, thank you very much ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, I hope you all very well. Baik. Silakan, boleh meninggalkan ya. Meninggalkan sendiri ya. Ya. Siap. Terima kasih. Ya, sama-sama ya, silakan.
kasih atas ilmunya, Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, silakan live ya. Oke, Pak Husni juga mau live, mau mengerjakan tadi yang tugas untuk listening ya, biar Anda bisa paham.